Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Al-Adawiyah, mahasiswi jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 2. Untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Kesehatan, saya dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang isu kesehatan wanita dan pria. Yang pertama, pengertian HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency. Virus dengan kekurangan kekebalan tubuh adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. HIV ini bukanlah AIDS karena Acute Immune Deficiency Syndrome adalah stadium akhir dari HIV itu sendiri, yang dimana sistem kekebalan tubuh seseorang sudah rusak parah dan rentan dengan berbagai penyakit oportunistik. Yang kedua, faktor HIV. Ada 4 faktor yang menyebabkan HIV ini menular. Yang pertama, hubungan seks tanpa pengaman. 2, berbagi jarum suntik seperti penggunaan narkoba, sabu-sabu. Yang 3, transfusi darah yang tidak melewati screening yang ketat. 4, ibu hamil yang positif virus HIV yang menularkan kepada anaknya. Yang ketiga, gejala dan cara pencegahan. HIV awal yang perlu diwaspadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, nyeri otot dan sendi. Yang keempat, ruam. Yang kelima, sakit tenggorokan dan luka di mulut. Yang keenam, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketujuh, diare. Yang kedelapan, penurunan berat badan yang signifikan. Pencegahan HIV adalah: yang pertama, saling setia kepada pasangan, praktik seks. Yang kedua, praktik seks yang aman menggunakan pengaman. Yang ketiga, jangan berbagi jarum suntik. Yang keempat, korelasi dengan psikologi. Infeksi HIV dapat menimbulkan dampak psikologi yang signifikan. Yang pertama, dampak psikologis awalnya adalah kecemasan dan ketakutan karena didiagnosis HIV. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, karena pengidap HIV mungkin merasa marah pada diri sendiri, pasangan, atau orang lain yang menularkan. Yang keempat, rasa malu dan bersalah. Perasaan malu dan bersalah terkait penularan HIV, terutama pada kasus penularan melalui hubungan seksual. Dampak psikologis jangka panjang. Yang pertama, stres kronis. Yang kedua, ketidakpastian hidup. Yang ketiga, keseksualan. HIV dapat mempengaruhi pengidapnya seperti penurunan gairah seks, disfungsi ereksi, dan kekhawatiran tentang penularan kepada pasangan. Yang keempat, isolasi sosial, stigma, dan diskriminasi terkait HIV dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesepian. Yang kelima, bunuh diri dan resiko seseorang mengidap penyakit HIV ini adalah mengalami depresi dan kurangnya dukungan dari sosial. HIV akan semakin memburuk dan memunculkan penyakit AIDS ketika HIV tidak ditangani secara cepat dan langsung. Informasi jumlah kumulatif kasus HIV di Indonesia mencapai 427.201 jiwa, yang mana kebanyakan dari itu adalah 62% adalah pria dan 38% adalah wanita. Presentasi infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25 sampai dengan 49 tahun. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV telah mencapai tahap infeksi akhir. Ketika seseorang mengalami AIDS, maka kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang. Depresi adalah gejala kesehatan mental yang dapat mengaruhi perasaan, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Kondisi ini dapat membuat seseorang memiliki perasaan sedih yang berlebih sehingga tidak memiliki minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Saat menginjak dewasa, beban pikiran seseorang akan semakin bertambah, terutama pada dewasa awal. Depresi itu sering terjadi karena interpersonal yang buruk, pemikiran yang tidak bagus, dan juga prestasi akademik yang buruk, dan juga bisa dapat dipengaruhi oleh faktor kehilangan orang terdekat atau orang di sekitarnya. Dan juga depresi ini sering terjadi kepada orang dewasa karena saat orang menginjak umur 25 ke atas, sering mendapat pertanyaan, sudah menikah? Atau sudah memiliki apa, pekerjaan apa, sudah kerja apa. Itu membuat orang yang diberi pertanyaan tersebut memiliki beban dalam pikirannya sehingga timbullah stres dan depresi dalam diri orang tersebut. Dan juga stres ini terjadi pada beberapa kalangan seperti ibu rumah tangga, misal ditinggal oleh suaminya untuk pergi ke luar negeri dan juga anaknya membutuhkan perhatian yang khusus. Lalu juga kepada mahasiswa itu sering terjadi seperti akademik yang tinggi,
tekanan saat akan menghadapi ujian atau keuangan, dan juga hal-hal yang akan dilaluinya ketika dia sudah lulus dari kampus akan menjadi seperti apa ke depannya. Lalu gejala depresi ini juga sering ditunjukkan seperti putus asa, cemas berlebih, tidak memiliki minat untuk melakukan apapun, tidak fokus, dan juga tidak konsentrasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi depresi ini? Bisa melakukan aktivitas yang membuat stres hilang seperti yoga, meditasi rutin, menghindari minuman beralkohol, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan. Yang kedua, ada faktor KDRT. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu pertama, faktor individu. A. Riwayat kekerasan, pengalaman kekerasan di masa lalu, baik sebagai korban maupun pelaku, dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT di masa depan. B. Masalah kesehatan mental. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan post-traumatic stress disorder atau PTSD dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. C. Penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang, dan judi dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. D. Sikap dan keyakinan yang keliru. Keyakinan bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah, atau bahwa wanita atau anak-anak adalah milik pria dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. Yang kedua, faktor keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga antar generasi atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat diwariskan dari generasi ke generasi. B. Kurangnya komunikasi dan keterampilan menyelesaikan masalah, atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. C. Ketidaksetaraan gender atau budaya patriarki yang menempatkan pria di posisi superior dan wanita di posisi subordinat dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. D. Kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan dari keluarga dan teman dapat membuat korban KDRT lebih sulit untuk keluar dari situasi yang abusif. Yang ketiga, dari faktor sosial. A. Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi. Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap KDRT. B. Faktor kemiskinan. Kemiskinan dapat meningkatkan stres dan ketegangan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada KDRT. C. Kurangnya akses pelayanan. Kurangnya akses ke layanan seperti layanan hukum, layanan kesehatan mental, dan tempat penampungan bagi korban KDRT dapat membuat korban lebih sulit untuk keluar dari situasi yang abusif. Berikutnya ada gejala dan pencegahan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk yang pertama ada kekerasan fisik, baik memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekik, membakar, atau melukai dengan benda. Yang kedua, kekerasan emosional, baik menghina, mencaci maki, mengancam, mengintimidasi, atau membuat takut. Yang ketiga, kekerasan seksual, baik memaksa hubungan seksual, menyentuh secara seksual tanpa persetujuan, atau melakukan pelecehan seksual lainnya. Yang keempat, kekerasan ekonomi, baik mengontrol keuangan, melarang bekerja, atau mengambil uang dan harta benda. Selanjutnya, kekerasan psikologis, baik mengisolasi, memanipulasi, atau menguntit. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT membutuhkan upaya dari berbagai pihak, termasuk individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah KDRT. Yang pertama, ada upaya individu, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang KDRT, baik memahami apa itu KDRT, tanda-tandanya, dan cara-cara untuk mencegahnya. Lalu, membangun komunikasi yang terbuka dan sehat. Berkomunikasi dengan pasangan secara terbuka dan jujur tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan.
Lalu, belajar menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, yaitu mempelajari cara-cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan. Selanjutnya, membangun harga diri yang sehat dengan menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain memperlakukan Anda dengan buruk. Selanjutnya, mencari bantuan jika Anda mengalami KDRT. Segera mencari bantuan dari seseorang yang Anda percaya atau lembaga yang terkait atau profesional. Selanjutnya, dari upaya keluarga, yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang, yaitu dengan membangun hubungan yang saling menghormati dan saling mendukung antar anggota keluarga. Selanjutnya, mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai anti kekerasan, yaitu mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Selanjutnya, menjadi role model yang baik bagi anak-anak, dengan cara menunjukkan kepada anak-anak bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Selanjutnya, mendukung anggota keluarga yang mengalami KDRT dengan memberikan dukungan dan dorongan kepada anggota keluarga yang mengalami KDRT untuk mencari bantuan. Lalu, ada upaya masyarakat. Upaya masyarakat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran tentang KDRT, yaitu dengan melakukan kampanye dan edukasi tentang KDRT kepada masyarakat. Selanjutnya, mendukung korban KDRT, yaitu dengan menyediakan layanan dan dukungan bagi korban KDRT, seperti tempat penampungan, layanan konseling, dan layanan hukum. Selanjutnya, menegakkan hukum yang terkait dengan KDRT, dengan cara melaporkan kasus KDRT kepada pihak berwajib dan memastikan bahwa pelaku diadili. Lalu, membangun budaya anti kekerasan dengan mendorong masyarakat untuk menghormati dan menghargai orang lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Ini ada upaya pemerintah, yaitu dengan membuat undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan KDRT. Dengan membuat undang-undang yang melarang KDRT dan memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Selanjutnya, menyediakan anggaran untuk pencegahan dan penanganan KDRT. Menyediakan dana untuk program-program penanganan KDRT dan layanan bagi korban KDRT. Lalu, membangun infrastruktur untuk pencegahan dan penanganan KDRT dengan membangun tempat penampungan, pusat konseling, dan layanan hukum bagi korban KDRT. Selanjutnya, membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk pencegahan dan penanganan KDRT. Lalu, yang keempat ada korelasi KDRT dengan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan psikologis korbannya, baik korban laki-laki maupun korban perempuan. KDRT dapat meninggalkan trauma dan luka mendalam yang berakibat jangka panjang. Berikut beberapa dampak psikologis KDRT. Dampak pada korban. Yang pertama ada dampak pada korban, yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gejala seperti mimpi buruk, kilas balik, kecemasan, dan depresi sering dialami korban KDRT. Lalu depresi dan kecemasan. KDRT dapat menyebabkan perasaan putus asa, tidak berdaya, dan kehilangan harapan. Lalu, berimpak atau berakibat pada gangguan makan. Korban KDRT mungkin mengalami perubahan nafsu makan seperti anoreksia atau bulimia. Lalu penyalahgunaan zat. Korban KDRT mungkin menggunakan alkohol atau obat-obatan terlarang untuk mengatasi rasa sakit dan trauma. Dan yang terakhir, ada bunuh diri. Dalam beberapa kasus KDRT dapat mendorong korban untuk bunuh diri. Dan masalah hubungan korban KDRT mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dan aman dengan orang lain. Lalu ada penurunan harga diri korban KDRT mungkin merasa tidak berharga, tidak dicintai, dan tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, dampak pada anak-anak. Yang pertama ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Anak-anak menyaksikan atau mengalami KDRT juga dapat mengalami PTSD. Masalah perilaku anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan KDRT mungkin menunjukkan perilaku agresif, mudah marah, atau menarik diri dari orang lain. Selanjutnya, kesulitan dalam belajar. KDRT dapat mengganggu konsentrasi dan fokus anak di sekolah. Lalu masalah kesehatan fisik. KDRT dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik pada anak seperti sakit perut, sakit kepala, dan kelelahan.
Penyalahgunaan zat, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan KDRT mungkin lebih beresiko menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Lalu, masalah hubungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan KDRT mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dan aman dengan orang lain.